Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bergabung dalam program Muslim Update Acua TV. Selain menyajikan sejumlah informasi aktual dan menarik, hari ini kami hadirkan Ustadz Mukhlis Hanafi yang akan membagikan tausiahnya. Dan berikut cuplikan Muslim Update hari ini. Seorang perempuan berusia 26 tahun nekat menculik 2 orang anak sekaligus. Hal ini ia lakukan lantaran ingin memiliki anak. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tangerang Selatan harus berjibaku demi menangkap ular yang masuk ke permukiman warga. Dalam sebulan terakhir mereka berhasil menangkap 10 ekor ular. Nama Indonesia telah banyak diabadikan sebagai nama jalan, bahkan masjid, tak terkecuali di Maroko. Di negeri matahari terbenam ini ada sebuah masjid indah yang diberi nama dengan Masjid Indonesia. Dan berikut kita simak Muslim Update hanya di Acua TV. Sebelum kita memulai informasi pertama, saya ingin menyapa terlebih dahulu Ustadz Mukhlis Hanafi yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Mukhlis. Sehat ya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah sehat selalu Ustadz Mukhlis. Baik, langsung kita simak informasi yang pertama Ustadz. Buntut dari pelanggaran protokol kesehatan di salah satu restoran ini yang ada di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan. Polisi menemukan ratusan botol minuman keras impor. Dalam pemeriksaan, botol minuman keras impor berbagai merek ternyata tidak memiliki izin jual. Ratusan botol minuman keras yang tersimpan di restoran Kilo Gunawarman, Jakarta Selatan langsung disita petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya dan Bea Cukai Kanwil Jakarta. Penyitaan minuman keras impor berbagai merek ini lantaran izin jual miras di resto ini telah dicabut sejak 17 November 2020 silam. Jadi pada tanggal 17 November tahun 2020 izin jualnya NBPKC Kilolon sudah dibekukan oleh Bea Cukai ya, atas dugaan pelanggaran pada 10 Maret tahun 2020, sehingga baru bisa ditindaklanjuti menunggu COVID reda, dan kemudian ini kita sinergikan dengan teman-teman Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro untuk tindak lanjut mengenai temuan penjualan ilegal alkohol di Kilolon City. Demikian teman-teman. Pengungkapan miras ilegal ini merupakan buntut dari rahasia protokol kesehatan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada Minggu malam. Resto dianggap melanggar prokes. Selain itu, polisi juga mendapati kepemilikan narkoba jenis heroin yang dibawa pengunjung. Harufah Supandi melaporkan dari Jakarta. Astagfirullahaladzim, minuman keras seperti ini tentu amat sangat membahayakan bagi kita, terutama untuk para generasi muda ya Ustadz ya. Kemudian seperti apa larangan dalam Islam untuk mengonsumsi minuman keras ini Ustadz? Baik, minuman keras itu di dalam Al-Quran diungkapkan melalui kata al-khamr ya. Jadi al-khamr itu adalah segala sesuatu yang menutupi akal manusia. Antara lain adalah minuman keras ya, selain narkoba dan lain sebagainya ya. Nah, larangannya pun itu sangat tegas sekali ya kalau kita lihat dalam surah Al-Maidah ya. Fajtanibuh ya, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis shahal fala antum muntahun. Nah, ini memang tradisi minuman keras itu sudah ada sejak dulu ya. Saya kira sejak ada dalam sejarah kemanusiaan itu sudah lama ya. Oleh karena itu tahapan mengharamkannya di dalam Al-Qur'an pun itu melalui 4 tahap ya. Dan tahap yang terakhir itu secara tegas Al-Quran menjelaskan bahwa khamar itu, minuman keras itu bisa menjadi penyebab permusuhan, kebencian, melalaikan kita dari ingat kepada Allah dan juga melalaikan kita dari sholat ya. Bahkan dikatakan juga dalam hadis itu bahwa khamar itu adalah ummul khaba'is. Ini Sayyidina Utsman yang mengatakan, induk segala macam bentuk keburukan dan kejahatan ya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan miftahu kulli syarr, kunci segala bentuk kejahatan dari khamar itu. Oleh karena itu Al-Quran dan Islam melarang secara tegas khamar atau minuman keras.
Ya, baik Ustadz Mukhlis, itulah mengapa Islam melarang minuman keras, karena dari minuman keras itu manusia hilang akal dan kemudian bisa berlanjut ke kejahatan-kejahatan yang lain ya Ustadz, seperti berujung ke narkoba, tawuran dan sebagainya. Oleh sebab itu semoga kita semua terhindar dari minuman keras.